Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 yaitu tentang perbedaan penggunaan bilangan dan himpunan dalam ini. Sebelum memulai video materinya, perkenalkan nama saya dari Palguna dan rekan saya Mailhan Limayansyah. Saya Alina Fetiani. Saya dari Panitia. Nah, di sini ada penjelasan pertama yaitu pengertian bilangan. Bilangan adalah konsep matematika yang digunakan untuk menyatakan jumlah, nilai atau ukuran. Dalam bisnis, bilangan digunakan untuk pertama menghitung modal, kedua menentukan harga, dan yang ketiga menghitung laba dan rugi, dan yang keempat menghitung pajak, dan yang kelima mengukur persentase pertumbuhan. Sifat bilangan secara umum. Yang pertama ada sifat komutatif, yaitu pertukaran. Artinya urutan tidak mempengaruhi hasil. Berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Di sini rumusnya A tambah B sama dengan B tambah A. A dikali B tambah B kali A. Contoh, 3 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 3. 4 dikali 6 sama 6 dikali 4. Di sini ada sifat asosiatif dalam kurung pengelompokan. Artinya cara mengelompokkan tidak mengubah hasil. Berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Di sini rumusnya dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. A ditambah B dalam kurung kali C sama dengan A dikali B kali C B dikali C dalam kurung. Yang ketiga sifat distributif dalam kurung penyebaran. Artinya perkalian bisa disebarkan ke dalam penjumlahan atau pengurangan. Rumusnya A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurang dalam kurung A dikali C. Sifat identitas yang artinya ada bilang yang tidak mengubah nilai. Yang pertama identitas penjumlahan yaitu 0, A ditambah 0 sama dengan A. Yang kedua identitas perkalian 1, A dikali 1 sama dengan A. Contoh, 7 ditambah 0 sama dengan 7, 9 dikali 1 sama dengan 9. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat bilangan atau secara umum. Yang kelima ada sifat inverse atau kebalikan. Artinya ada lawan bilangan yang hasilnya identitas. Yang pertama ada inverse penjumlahan. A ditambah buka kurung negatif A sama dengan 0. 2. Inverse perkalian atau kecuali 0. A dikali buka kurung 1 per A sama dengan 1. Contohnya 5 ditambah buka kurung negatif 5 sama dengan 0. 4 dikali 1 per 4 sama dengan 1. Lanjut ada jenis-jenis bilangan dalam bisnis. Yang pertama ada bilangan asli, jumlah barang 100 produk. Yang kedua bilangan bulat, laba, tambah dan rugi dikurang. Bilangan rasional per desimal, harga 12 juta. Yang keempat persentase atau persen, diskon pajak. 5. Bilangan real, perhitungan keuangan lebih kompleks. Contoh penerapan bilangan. Contoh kasus, sebuah toko memiliki modal 5 juta, penjualan 7 juta, biaya operasional 1 juta, tentukan labanya. Laba 7 juta dikurang buka kurung 5 juta ditambah 1 juta, laba sama dengan 1 juta. Menggunakan operasi bilangan bulat dan pengurangan. Kemudian himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki kriteria tertentu dan dapat didefinisikan secara jelas. Dalam bisnis, himpunan digunakan untuk mengelompokkan pelanggan, mengelompokkan produk, mengelompokkan transaksi, dan analisis pasar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mailhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh himpunan dalam bisnis, di mana sebagai contohnya perhitungan jumlah dalam customer. Jadi seolah dalam suatu
toko terdapat dua produk, ada produk B, lalu di produk A banyak pelanggan yang membeli produk sebanyak 50, lalu banyak pelanggan 30 membeli produk B dan 20 pelanggan membeli kedua produk. Nah, untuk pertanyaannya, berapa pelanggan yang hanya membeli produk A dan berapa pelanggan yang hanya membeli produk B dan berapa total seluruh pelanggan? Oke, baik, penyelesaian bagian A saja. N dalam huruf A dikurang N dalam huruf A irisan B sama dengan 50 dikurang 20 sama dengan 30. Lalu bagian B saja, ada N dalam huruf B dikurang N dalam huruf A irisan B sama dengan 30 dikurang 20 sama dengan 10. Nah, untuk total pelanggan atau gabungan, rumusnya N dalam huruf A gabungan B sama dengan N dalam huruf A tambah N dalam huruf B dikurang N dalam huruf A irisan B sama dengan 50 tambah 30 dikurang 20. Jadi total pelanggan sebanyak 60. Nah, kenapa dikurangi 20? Karena pelanggan yang membeli dua produk dihitung, dua produk sudah dihitung dua kali, di A dan di B. Jadi harus dikurangi sekali agar tidak double hitung. Yang selanjutnya masuk ke studi kasus laporan digital 2026 Indonesia oleh PR Sosial Headquarter. Indonesia memiliki 180 juta pengguna media sosial atau setara dengan 62,9% dari total populasi yang digunakan untuk mempromosikan produk. Nah, soalnya ada 3 soal. Yang pertama yaitu soal mengenai bilangan mencari total populasi dan non pengguna. Yang kedua, soal himpunan mencari bagian pengguna media sosial saja, bagian A, dan non pengguna yaitu dilambangkan dengan B. Terus yang ketiga, itu ada soal mengenai bisnis, yaitu estimasi pembeli. Masuk ke cara penyelesaiannya. Jadi di sini kita akan mencari jawaban dari soal nomor 1, yang dimana diketahui jika 180 juta adalah 62,9% dari total penduduk, berapa jumlah total penduduk Indonesia dan jumlah non pengguna? Jadi diketahui 180 juta adalah pengguna media sosial. Yang ditanya total dari keseluruhan penduduk dan jumlah non pengguna media sosial. Untuk mencari total, kita harus mengubah angka 180 juta yang setara dengan 62,9%, mengubah bilangan persen ke bilangan desimal dengan cara 62,9 dibagi 100, yaitu 0,629. Nah, untuk mencari total penduduk, yang didapatkan dari jumlah pengguna media sosial dibagi dengan 0,629. 0,629 didapati dari angka desimal yang sudah kita cari tadi. Didapatkan 286,17 juta orang. Nah, untuk non pengguna, rumusnya total penduduk yang sudah kita cari tadi dikurangi dengan total pengguna yang sudah diketahui dari soal. Jadi 286,17 juta orang dikurangi 180 juta orang. Hasilnya 106,9
juta orang. Didapatkanlah total jumlah pengguna yaitu 106,17 juta orang. Untuk penyelesaian nomor 2 diketahui nilai A itu ada 286, nilai B 200 dan nilai irisan AB 86. Ditanya nilai A dan B. Pertama kita akan mencari nilai A terlebih dahulu. Jadi nilai A yang sudah tertera di soal dikurangi dengan nilai A irisan B sama dengan 286 dikurangi dengan 86 sama dengan 200. Jadi nilai A saja itu adalah 200. Selanjutnya kita akan mencari nilai B. Rumusnya nilai B dikurangi dengan nilai irisan A dan B sama dengan 200 dikurangi 86 didapatkanlah 114. Di sini didapatkan nilai B-nya ada 114. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram Venn-nya. Di sini kita ibaratkan A dan di sini B. Untuk nilai A-nya tinggal dimasukkan saja, tadi sudah dicari 200 dan B-nya 114. Nah, di tengah ini itu namanya irisan, didapatkan dari soal yaitu 86. Selanjutnya, penyelesaian nomor 3 yaitu jika 5% dari 180 juta pengguna media sosial membeli produk online, berapa jumlah pembelinya? Nah, diketahui 5% dari 180 juta. Pertama-tama, rumusnya yaitu 5% dikali dengan 180 juta. Nah, 5% ini kita ubah dulu menjadi desimal dengan cara 5 dibagi 100 yaitu 0,05. Selanjutnya dimasukkan saja 0,05 dikali dengan 180 juta sama dengan 9 juta. Jadi jumlah pembeli yaitu 9 juta orang. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok saya yaitu kelompok 1 mengenai materi bilangan dan hitungan. Semoga bisa memberi manfaat bagi penonton sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.